S351. Ayah, ayah! Rangga histeris memeluk Wiratama sembari menyentuh punggung Wiratana yang sudah berlumuran darah. Anissa memekik tertahan melihat lelaki tak dikenalnya itu menahan peluru untuk menyelamatkannya. Dia semakin panik. Ayah! Rangga tergugum memeluk Wiratama. Ada sorot keterkejutan sekaligus haru di antara kesakitan yang tampak di mata Wiratama. Dia memegang lengan Rangga yang memeluk tubuhnya. Anakku! Lirih suara Wiratama dan lalu lemas serta memejam dalam pelukan Rangga. Ayah! Rangga kembali memekik. Jauhari dan dua rekannya dengan sigap berlari mengejar si pelaku. Si pelaku melepaskan kembali tembakan pada Jauhari, untung saja hanya menyerempet kaki Jauhari. Si pelaku menarik lagi pelatuknya, tapi sayang sekali pelurunya habis. Dia panik karena dikejar 3 orang lelaki berbadan tinggi tegap. Seketika dia melempar senjatanya dan mengenai dahi Jauhari. Lelaki itu berbalik arah dan lari dengan kencang. Sementara itu semua orang terkejut mendengar teriakan Rangga memanggil Wiratama. Lanita limbung melihat Wiratama tergolek di rerumputan dengan darah yang mengalir dari punggungnya. Sean, Josh, dan Guntur segera bertindak mengangkat tubuh Wiratama dan menggotongnya masuk mobil. Sean, Lani, Rangga, Dora berada satu mobil membawa Wiratama segera meninggalkan tempat camping. Kemasi semua barang kalian dan cepat tinggalkan area camping. Titah Sean. Semua orang bergerak cepat. Guntur membawa mobil Wiratama bersama Sisi dan yang lainnya. Jas pun membawa mobilnya. Namun sebelum itu Jauhari kehilangan lelaki yang menembak Wiratama. Lelaki itu jatuh bergulingan dan terperosok ke bagian tanah yang sangat landai penuh duri serta semak belukar. Jauhari dan kedua rekannya terpaksa tidak melanjutkan pengejaran karena Jas meneleponnya untuk segera angkat kaki dari lokasi camping. Rumah sakit, ruang operasi. Cokro, asisten pribadi Wiratama yang setia mondar-mandir gelisah karena sudah 2 jam operasi Wiratama belum juga selesai. Ada banyak orang yang menunggu, semuanya orang-orang yang ikut camping minus Naila, Dimas dan Wenda karena mereka diturunkan di rumah. Rangga hanya menunduk dalam di sebelah Lanita yang terus memeluknya. Sean pun sama, dia memeluk Dora dan Sisi yang tampak sangat khawatir. Sharon tampak mengantuk menggendong Camilla yang tertidur di pangkuannya. Sya, kamu sama Josh pulang saja. Kasihan Camilla, ini sudah mau menjelang dini hari. Ucap Lanita pelan. Sharon menghela napas dan melihat Camilla yang tidur pulas dalam pelukannya. Iya, Sya. Kasihan Camilla. Josh, sebaiknya kalian pulang saja. Nanti kami kabari kondisi Wiratama. Timpal Sean. Baiklah, kami pulang dan kami tunggu kabar Wiratama. Sahut Josh. Sebelum Sharon dan Josh berdiri, pintu ruang operasi dibuka. Maaf, apa dari pihak keluarga ada yang bergolongan darah O? Kami kehabisan stak darah. Ucap petugas medis. Aku O. Rangga berdiri cepat. Saya juga O. Anissa yang duduk di sebelah Sisi dan Jauhari ikut berdiri. Golongan darahku juga O. Jas menimpali. 2 orang saja cukup. Sahut petugas medis. Sean memutuskan Rangga dan Anissa yang menjadi pendonor, karena Anissa bersikeras dia ingin menjadi pendonor untuk Wiratama yang sudah menyelamatkan nyawanya, sementara Jas pulang bersama Sharon dan Camilla. Sayang, kamu pulang sama Om Josh, ya? Pinta Lani pada Dora. Dora menggeleng. Dia bersikeras menunggui Wiratama bersama orang tuanya. Kamu juga sebaiknya pulang, sayang. Ucap Sean pada Lani. Aku di sini saja, menginap di salah satu kamar VIP. Jawab Lani. Ya sudah. Ajak Dora dan Sisi tidur di kamar. Nanti aku menyusul setelah operasi Tama selesai. Sean mengalah. Lani tentu saja tak akan bisa tidur jika pulang. Lebih baik menginap di kamar VIP saja. Sisi dan Dora menggandeng Lanita yang sebetulnya sudah lelah.
Lani merasakan sebelah pundaknya agak berat. Keesokan paginya, kamar VIP Wiratama. Operasi Wiratama berjalan selama 3 jam dan berjalan dengan lancar. Anissa duduk di tepi pembaringan Tama, sedikit pun dia enggan meninggalkan sang penyelamat nyawanya. Oh, Anissa belum tahu identitas Sean dan Wiratama. Semua biaya operasi dan kamar Tama dibiayai oleh Anissa. Tas besar dan berat yang dibawa Anissa berisi gepukan uang beserta beberapa batang emas. Satu batang emasnya memiliki berat 999 gram. Semua adalah harta kekayaan Brawijaya, mantan suami Anissa yang sudah meninggal seminggu yang lalu. Sayang, uang di tas Jeng Nisa banyak sekali. Pasti lelaki yang menembak Tamas malah mengincar tas yang dibawa Jeng Nisa. Bisik Lani. Sean hanya mesem sembari mengelus kepala istrinya itu. Sejak dulu, praduga-praduga Lani akan sesuatu sering tak pernah meleset. Sus, Jeng Nisa tak mau beranjak dari sisi Tama. Lihatlah penampilannya. Sudut-sudut bibirnya bengkak, pelipisnya pun agak lebam, rambutnya sama sekali tidak rapi. Apa kau bisa mengajaknya beristirahat dan merapikan diri? Dia habis menunurkan darahnya bersama Rangga. Lani bicara pada Suzana yang sudah ada di rumah sakit sejak pagi-pagi sekali. Suzana mengangguk. Dia beranjak dari sofa lalu menghampiri Anissa. Jeng Nisa, bisa ikut saya sebentar? Tanya Suzana pelan. Anissa menggeleng. Aku harus ada di sini saat pria ini bangun. Dia penyelamat hidupku. Suzana menghela napas sabar lalu mengambil cermin ukuran sedang yang menempel di dinding kamar. Lihatlah penampilan Anda. Apa Anda tak ingin saat pria ini bangun, dia melihat Anda dengan penampilan rapi dan segar? Suzana menyodorkan cermin pada Anissa. Anissa melihat pantulan dirinya di cermin. Sungguh sangat acak-acakan. Dia menoleh pada Suzana. Aku tak membawa apapun selain uang di tas itu. Ucap Anissa lirih. Tenang saja, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda. Jeng Nisa, betul itu nama Anda? Anissa mengangguk. Baiklah, mari ikut dengan saya. Suzana menyentuh lembut bahu Anissa. Anissa akhirnya menuruti Suzana untuk merapikan diri dan mengisi perutnya dengan baik. Suzana hingga detik ini memang asisten pribadi Sean yang selalu saja bisa diandalkan. Cepat tanggap, teliti dan tentu saja setia. Sementara itu Rangga yang duduk di sebelah Sean hanya bisa menatap Wiratama dengan haru dan lega. Ayah kandungnya bisa diselamatkan. Nak? Panggil Sean. Rangga menoleh lalu memeluk Sean. Maafkan kami karena membiarkanmu menyimpan rapat rahasia besar orang tua kandungmu sendirian. Lirih suara Sean. Rangga tak menyahut, dia menunduk di bahu Sean. Sean mengembuskan napas dalam. Apa kita bisa bicara di luar sebentar? Papa akan menjelaskan semuanya. Rangga menggeleng. Aku sudah tahu semua sejak lama, Pak. Rangga menyahut pelan. Aku tahu alasan ayah Tama dan papa tetap merahasiakan semuanya dari aku. Posisiku di keluarga ayah Tama tidak aman, bukan? Rangga melepaskan pelukannya. Lanita yang mendengar ucapan Rangga segera memeluk Rangga erat. Maafkan papa dan mama, nak. Isak Lani. Rangga diam dalam pelukan Lani. Tangannya mengelus punggung Lani penuh kasih. Ibu angkat rasa ibu kandung yang sangat dia sayangi. Rangga melepaskan pelukan Lani perlahan. Kenapa harus minta maaf? Ma, aku nggak apa-apa. Aku tahu dan diam karena aku juga bingung. Di satu sisi aku tak ingin pergi dari pelukan mama dan papa. Tapi di sisi lain, aku tahu kerinduan di mata ayah Tama untukku begitu besar. Aku tak bisa memilih dan akhirnya kuputuskan untuk tetap diam. Ucap Rangga pelan. Lani menangis tergugu mendengar ucapan Rangga. Dilema yang dirasakan olehnya pun dirasakan oleh Rangga. Dora dan Sisi yang duduk di hadapan Rangga saling berpelukan. Lebih tepatnya Sisi yang memeluk Dora.
Di sebelah sisi ada Guntur yang juga sudah datang ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Sean dan Lani tidak ragu-ragu membicarakan identitas Rangga di depan Guntur. Guntur, Sisi dan Rangga adalah anak panti yang bersahabat erat yang sama-sama diadopsi. Kelak, kau memang harus berada di sisi ayah kandungmu, nak. Ucap Sean menyeka sudut matanya. Kedua matanya memburam, menahan air mata agar tidak jatuh. Rangga diam saja. Perasaannya terasa diiris-iris. Sedih dan berat rasanya jika dia harus pergi dari keluarga Dharma Wangsa. Mama nggak mau kamu pergi. Kamu tetap anak Mama. Lanita memeluk Rangga erat. Tak peduli Rangga sesak napas karena Lani melingkarkan kedua tangannya di leher Rangga. Semua orang yang ada di dalam kamar tidak tahu jika Wiratama sebetulnya sudah sadar. Tapi dia merasa aneh dengan keberadaan Anissa yang terus saja memijati tangan juga kakinya. Wanita itu tak mau beranjak dari sisinya. Wiratama mendengar seluruh percakapan di dalam kamar. Aku sayang Papa dan Mama, aku juga sayang Ayah Tama. Ingin sekali memanggil Om Tama dengan panggilan Ayah, tapi aku bingung harus menentukan pilihan. Ucap Rangga. Bulir bening menetes di sudut mata Wiratama. Malam saat penembakan itu, dia melihat betul kecemasan dan kepanikan Rangga saat berteriak memanggilnya ayah. Dia pun tahu, dirinya pingsan dalam pelukan erat anak kandungnya itu. Darah dagingnya yang sudah dilahirkan oleh Mutiara. Tidak usah memilih. Kamu akan tetap hidup dalam kasih sayang kami. Panggillah Tama dengan sebutan ayah mulai saat ini. Jangan sungkan untuk menunjukkan kasih sayangmu padanya di depan kami. Wiratama sudah menahan diri belasan tahun untuk tidak memelukmu dan mengakuimu sebagai anak kandungnya. Kamu bisa menyayangi kami semaumu. Tak ada yang perlu kamu khawatirkan, nak. Sean berkata penuh penekanan. Rangga dipeluk oleh Sean dan Lani. Bulir bening di sudut mata Tama pun berjatuhan dan luput dari penglihatan orang-orang yang berada di dalam kamar. Dirinya pun tak tega merampas kebahagiaan Rangga dari Sean dan Lani. Tama bertekad kuat menjodohkan Rangga dengan Dora. Celetukan-celetukan Dora tentang rasa cemburu dan kekagumannya pada Rangga mungkin belum disadari oleh Dora, kalau sebetulnya perasaan sayangnya untuk Rangga adalah bentuk perasaan lain seorang gadis terhadap laki-laki. Nah, kalian belum pada sarapan, kan? Sean mengalihkan pembicaraan seraya mengusap sudut matanya yang memerah. Semua orang kebingungan melihat tumpukan makanan yang ada di atas meja. Suzana dan Guntur membawa banyak makanan ke rumah sakit. Tak berselang lama, muncul Anissa dengan penampilan yang sudah rapi, wajahnya tampak segar dengan bedak dan lipstik merah muda. Wajahnya tampak ayu dan keibuan. Kulitnya tidak seputih Mutiara tetapi terselip di hati Sean jika Anissa mungkinkah berjodoh dengan Wiratama. Anissa tidak mau ikut makan. Dia duduk kembali di sisi Wiratama. Tapi Suzana membujuknya kembali dengan pelan dan lembut. Anissa luluh karena melihat Tama masih juga belum sadar. Setelah semua selesai makan, Lani dan Dora kembali ke kamar yang ada di sebelah kamar Tama. Sean dan Rangga berjalan-jalan di taman rumah sakit, berbicara dari hati ke hati sebagai ayah dan anak. Suzana kembali pulang membawa pakaian kotor Sean sekeluarga, sementara Guntur dan Sisi menunggu Anissa yang kembali duduk di sisi Wiratama. Oh, ya, Cokro, setelah Wiratama berhasil dioperasi, dia harus pergi ke perusahaan Tanjung Kusuma karena ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh wakil Wiratama. Namun ternyata Anissa harus ke bagian keuangan, dia masih saja belum mengetahui siapa Tama dan Sean. Anissa yang menanggung semuanya. Ya, pinta Anissa. Guntur dan Sisi mengangguk sopan. Anissa keluar dari kamar menuju bagian keuangan untuk mengurus segala sesuatunya. Setelah selesai, Anissa merasa sangat haus. Dia menuju kantin rumah sakit yang berada di dekat pos satpam. Kantin besar dan selalu ramai. Anissa tak tahu ada dua orang lelaki yang sejak semalam mengikuti mobil yang dikemudikan Sean saat membawa dirinya, bukan lelaki yang menembak Wiratama, melainkan teman lelaki itu. Sap, Janda Brawijaya baru muncul. Dia ada di kantin rumah sakit. Ian menelpon Cepi,
lelaki yang semalam terperosok ke lahan landai penuh semak belukar saat dikejar oleh Jauhari. Buntuti dia! Tas yang dibawa olehnya pasti ada di kamar tempat lelaki yang kutembak semalam. Aku masih di toilet. Jawan Cepi dari seberang telepon. Oke, bos. Jangan lupa bagian kami. Kakek Iwan. Cerewet kau mirip perempuan. Sentak Cepi. Iwan dan satu temannya membuntuti kemana Anissa setelah keluar dari kantin rumah sakit. Kamar VIP kayaknya. Bisik Iwan pada temannya saat melihat Anissa masuk lift khusus ke ruangan VIP. Ayo, kita lewat tangga saja, lari yang cepat. Iwan mengajak temannya masuk pintu tangga darurat. Saat Anissa keluar dari lift menuju kamar Wiratama, Iwan dan temannya pun sampai di lantai yang sama. Keduanya mengintip dari balik dinding kemana Anissa masuk kamar. Iwan segera mengirim pesan pada Cepi di kamar mana Wiratama dirawat. Sementara itu Anissa masuk kamar dan tersenyum pada Sisi dan Guntur yang sedang berbincang pelan sembari memakan camilan dan menonton televisi bervolume pelan. Pak Wiratama masih belum siuman? Tanya Anissa. Belum, Bu. Jawab Sisi. Anissa tersenyum, menyimpan nota pembayaran di dalam laci lemari kecil di sebelah tempat tidur Wiratama. Anissa memandangi wajah Tama lekat dan mengagumi ketampanan Wiratama. Namun tak lama seseorang masuk. Dia adalah Cepi. Di sini kau rupanya Nisa. Cepi menyeringai masuk kamar. Guntur dan Sisi kaget, terlebih dengan Anissa. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Anissa tampak panik. Kemanapun kau pergi membawa harta Brawijaya, aku pasti akan menemukanmu. Seringai Cepi licik. Punya hak apa kamu menginginkan harta mendiang suamiku? Aku menikah dengannya hanya bertahan 1 minggu. Kini hartanya diincar banyak orang. Tentu saja aku tak akan tinggal diam. Pergi kau dari sini. Ancam Anissa. Guntur menarik Sisi menjauh ke sudut kamar bahkan menyuruhnya bersembunyi di kamar mandi. Guntur berjaga-jaga dan mendekat pada Anissa yang terus didekati Cepi. Kemarikan tas yang kau bawa atau kulukai lagi lelaki yang sedang terbaring itu. Kelihatannya kau sangat peduli pada penyelamatmu. Anissa menyentuh pergelangan tangan Wiratama. Jangan kau sentuh lelaki ini. Dia tidak kenal dengan kita tapi harus terluka parah olehmu. Bajingan! Umpat Anissa. Makanya, serahkan tas itu padaku. Cepi makin mendekat tapi kali ini dia mendekat pada Wiratama. Berhenti! Jangan dekati pria ini. Kau mau apa? Dia baru saja dioperasi. Pekik Anissa khawatir. Guntur segera mendekat pada Cepi. Bung, cepat keluar dari sini. Kau tidak diinginkan di kamar ini. Ancam Guntur dengan wajah sangat serius. Tinggi badan Cepi jelas kalah jauh dari Guntur tapi tak membuat dirinya gentar, sementara Sisi yang masuk dan mengunci pintu kamar mandi segera menelepon Sean. Sean dan Jauhari bergerak cepat setelah menerima telepon dari Sisi. Sayang, saat mereka masuk kamar, Guntur sudah luruh dengan luka tusuk di perutnya. Cepi sedang merebut tas dari Anissa. Wiratama yang sebetulnya sudah sadar segera membuka mata dan mencopot segala peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Dia bangun meski punggungnya masih terasa sakit. Untung saja Sean, Rangga dan Jauhari muncul. Terjadi perkelahian antara Cepi dan Jauhari. Tentu saja Jauhari dengan enteng berhasil merubuhkan Cepi yang hanya mengandalkan senjata tanpa punya keahlian bela diri. Rangga sendiri segera menghampiri Guntur yang memegangi perutnya yang berdarah. Singkat cerita, Cepi berhasil dibekuk dan dilumpuhkan. Dia dibawa oleh Jauhari dan rekannya menuju kantor polisi, sementara Guntur pun segera dilarikan ke UGD. Sisi histeris melihat Guntur terluka. S352. Kondisi Guntur ternyata tidak berbahaya. Tusukan Cepi di perutnya tampak asal dan dangkal. Jelas Cepi bukan orang yang lihai menggunakan senjata. Sean merasa bersalah dengan Yovan Hadiwira ayah angkat Guntur yang sudah menyebabkan Guntur terluka.
Semua biaya rumah sakit Guntur ditanggung keluarga Dharmawangsa meski keluarga Hadiwira pun lebih dari mampu membayar 10 kamar VIP untuk Guntur. Guntur terbaring di tempat tidur dengan perban melingkar di perutnya. Meski lukanya tidak dalam, tapi banyak jahitan yang harus dilakukan karena garis luka cukup lebar. Sakit? Tanya Sisi. Enggak lah, aku kan jagoan. Kekeh Guntur. Oh! Ringis Guntur merasakan linu dan perih yang teramat sangat di perutnya karena tertawa. Jangan sok kuat, deh. Cebik Sisi. Aku akan kuat demi kamu, cinta. Guntur menatap Sisi lekat. Lagi sakit malah ngegombal. Ya, tak apa-apalah aku gombal cuma sama satu cewek, kok. Sisi cemberut. Makanya kalau main ke rumah latihan bela diri sama Om Johar yang bener. Kayak Rangga, dia kalau latihan itu serius. Kamu bentar-bentar minum, bentar-bentar bilang capek, bentar-bentar. Bentar-bentar sayang. Potong Guntur sembari memamerkan senyumnya. Sisi memukul lengan Guntur. Duh, orang sakit malah digebuk. Protes Guntur. Aku lagi ngomong serius, bukan bercanda. Ya aku juga serius kok sama perasaanku padamu. Sejak kapan aku bercanda dengan hatiku? Ucap Guntur. Sisi menghela napas keras. Aku lapar jadinya kalau kamu gombal terus. Gerutu Sisi. Ya udah sekalian suapin aku, dong. Guntur mengerling manja. Ya Tuhan, tolong ampuni dosa-dosa teman hamba ini. Sisi berdoa dengan sepenuh jiwa raga. Ya Tuhan, Engkau sang pemilik hati. Tolong bukakan pintu hati cinta Permatasari untukku. Pinta Guntur sungguh-sungguh. Sisi tertegun sejenak. Kenapa doamu sama denganku? Tanya Sisi tanpa sadar. Maksudmu? Enggak ada siaran ulang. Oh, aku tahu, kamu meminta Tuhan meluluhkan hatimu untukku, kan? Sotoy, ya ampun. Sisi mencubit lengan Guntur. Please, akunya jangan dipukul dan dicubit terus. Disayang aja kenapa? Sih. Sisi pening mendengar ucapan-ucapan Guntur. Katanya lagi sakit. Bucinya bisa nggak ditaruh di mana dulu kayak gitu? Ya mana bisa, setiap kedipan mataku selalu wajahmu yang menari di pelupuk mata. Kalau kata Kak Lang, dia nggak bisa ngedip di depan Kak Seruni, takut Kak Seruni tiba-tiba hilang. Aku juga sama, mau sehat mau sakit, tetap akan usaha jalan terus. Kekeh Guntur. Gimana kabar Kak Langmu? Tanya Sisi. Jangan bilang naksir Kak Lang. Dia suami orang. Dumel Guntur. Elang yang dimaksud Guntur adalah suami Seruni, anak kandung Yovan Hadiwira dari istri pertamanya. Siapa yang naksir dia? Sih? Aku keluar kamar. Lapar seriusan dengar kamu ngoceh nggak jelas. Sisi melangkah menjauhi tempat tidur Guntur. Namun belum sempat Sisi keluar, kamar tiba-tiba diserbu oleh anak-anak berseragam putih abu. Mereka adalah fans sang wakil ketua WSIS, bukan hanya Rangga yang punya fans. Guntur pun punya fanbase tersendiri. Sisi bengong melihat serbuan teman-teman perempuannya yang menurutnya sangat dramatis. Ada yang menangis sesenggukan, memberi perhatian berlebihan atau sekedar tebar pesona dikala Guntur sakit, sempat-sempatnya coba. Guntur menikmati perhatian para penggemarnya. Dia sengaja memanas-manasi Sisi. Ingin tahu adakah gurat kesal atau cemburu di wajah Sisi? Taraa. Sisi tampak memicing dengan ekspresi aneh. Pada lebay gitu, Gerutu Sisi pelan sembari keluar kamar. Guntur mesem. Dia bisa membaca gerak bibir Sisi yang tampak risih dan sedikit tidak suka dengan rombongan penjenguk Guntur. Saat semua sudah dalam kondisi aman, Sean meminta maaf pada Wiratama karena terlampau lengah. Tapi Wiratama sama sekali tidak menyalahkan Sean.
Sean Dharmawangsa, lelaki kaya raya nan rupawan hanyalah manusia biasa, tak akan pernah bisa luput dari lengah dan abai. Sudah, Sean. Aku tak apa-apa. Jangan menyalahkan dirimu. Cokro pun lengah, dia merasa aku aman dan baik-baik saja. Hei, kau tahu? Pengawalan ketat yang biasa kita lihat di dalam sebuah film atau drama pun masih bisa kecolongan. Kekeh Wiratama. Kau menyamakan hidupmu dengan sebuah drama? Ujar Sean. Ya memang hidupku sudah seperti drama, bukan? Wiratama mengekeh sekali lagi. Bawa saja istrimu pulang, dia mengeluh pundak dan kepala sebelah kirinya terasa berat. Ya, Lani memang mengeluh hal itu dari kemarin tapi masih saja bersikeras tinggal di sini. Sahut Sean. Lanita sampai di rumah. Berat yang dia rasakan di badan sebelah kirinya terasa tidak biasa. Pijatan yang biasa dilakukan Sri pun tidak cukup mempan kali ini. Nyonya pindah ke kamar saja, yuk. Ajak Sri. Saat itu Lani memang sedang dipijat di ruang bersantai. Lani menggeleng. Aku sedang tak mau sendirian. Jawab Lani. Bertepatan dengan berakhirnya ucapan Lani, Dora masuk bersama Rindang, disusul dengan yang lainnya. Ayo, Mbah, kita nonton dangdut lagi. Seru Dora. Tapi Rindang menepis tangan ke udara. Dia menatap lekat Lanita. Kemarilah. Lambai Rindang dengan wajah sangat serius. Lanita sedikit merasa aneh, dia mendekat dan duduk di dekat kursi roda Rindang. Rindang menatap bahu kiri Lani. Kau siapa? Kenapa ikut kemari? Tanya Rindang dengan suara gemetarnya. Lanita dan yang lainnya terkejut kecuali Asmirandah. Mbah, bicara padaku. Tanya Lanita. Rindang tidak bereaksi. Dia tampak mengeluarkan tasbih dari saku bajunya. Sesaat Rindang memejam seraya memegang bahu Lani. Mbak kenapa ini? Bisik Dora. Asmirandah hanya meletakkan jari di bibir agar semua orang diam. Akhirnya Sri dan yang lainnya spontan mengerti. Setelah melafalkan beberapa ayat suci Al-Quran, Rindang menepuk pelan bahu Lanita beberapa kali. Tempatmu bukan di sini, kembalilah ke hutan itu. Jangan kau ganggu anakku yang sedang hamil ini. Pergilah! Rindang menyembur bahu Lani beberapa kali lalu merentangkan tangan ke arah pintu kaca lebar di balkon ruang bersantai. Ajaib, seketika badan sebelah kiri Lani tiba-tiba terasa enteng. Ya Tuhan, nyonya ketempelan. Ngayal pisan atuda. Dikata jangan ikut dah ke kepoto krehayang miluyeu juragan istri, duh. Celetuk Sri mulai romeng. Setelah selesai mengobati Lani, Rindang menoleh pada Dora lalu menunjuk TV. Dangdut. Ucapnya. Oke, siap, Mbah. Dora yang tadi terkesima buru-buru mematuhi perintah Rindang untuk memutar acara dangdut di televisi. Rindang senang, dia fokus dengan kesukaannya dan tak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Pelan-pelan Aji Saka yang merasa takjub dan baru kali ini dia melihat seseorang mengusir sesuatu yang tak kasat mata mendekat pada Rindang. Mbah, apa yang Mbah usir tadi akan kembali lagi? Atau masih ada di areal rumah ini? Rindang menggeleng. Dia sudah pergi ke tempat asalnya. Jawab Rindang tetap dengan pandangan lurus ke arah televisi. Aji Saka menoleh pada Miran. Miran mengangguk. Nenekku memang bisa melihat hal-hal tak kasat mata dan mengurusnya. Semua orang memeluk Lanita dan Rindang dengan perasaan lega. S353. Wiratama dibantu. S353. Wiratama dibantu Cokro duduk di tempat tidurnya. Rasa ngilu di punggung Tama sudah semakin berkurang. Dia juga lega karena Guntur tidak apa-apa dan menurut laporan Rangga, Guntur cepat sehat karena amunisinya cinta selalu ada di sisinya. Rangga sebelumnya berebut dengan Anissa ingin menyuapi Tama. Tapi lalu Rangga mengalah. Betapa besar rasa peduli Anissa pada Tama. Namun Anissa kembali menyerahkan tugas menyuapi Wiratama pada Rangga.
Dia gugup melihat wajah Tama yang sungguh rupawan. Sean pun demikian. Bedanya, Sean sudah berpawang tapi Tama. Sejak kemarin Anissa tak melihat wanita lain selain wanita dari keluarga Dharma Wangsa. Kalian ini pada kenapa? Aku bisa makan sendiri, kok? Kekeh Tama setelah Rangga selesai menyuapinya. Suzana yang selesai membereskan sesuatu di kamar bersama Cokro segera mengajak Anissa keluar kamar. Tinggallah Tama bersama Rangga dan Cokro di dalam kamar. Anakku! Lirih suara Tama memanggil Rangga. Rangga memeluk Wiratama. Pelukan yang syarat dengan kerinduan. Maaf jika aku selalu saja menahan diri untuk tidak memeluk ayah. Ayah yang harusnya minta maaf, nak. Sudah berpura-pura tak peduli padamu. Wiratama tergugu. Pelukan Rangga mengingatkannya pada Mutiara. Kemudian keduanya saling melepaskan pelukan. Wiratama merengkuh wajah Rangga dan menatapnya lekat dengan mata berkaca-kaca. Kau anak yang tampan, sangat tampan. Setampan ayah. Ucap Rangga. Matamu sama persis denganku. Mata yang indah, mata yang selalu dipuji ibumu, nak. Senyummu mirip sekali ibumu, teduh dan menenangkan. Aku ingin sekali melihat wajah ibu. Ucap Rangga. Wiratama melepaskan rengkuhan tangannya di wajah Rangga. Dia mengambil dompet yang ada di laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Tama membuka dompet. Ini ibumu, nak. Tama memperlihatkan foto Mutiara yang ada di dompetnya. Rangga terpaku. Tangannya gemetar melihat sosok Mutiara yang tidak kalah cantik dari mamanya Lanita. Bedanya, Lanita selalu tampak awet muda dengan wajah kekanakannya, sementara Mutiara tampak anggun dan keibuan. Ibu cantik sekali. Lirih suara Rangga. Pedih rasanya hanya bisa melihat wajah ibu kandungnya dari foto saja. Wiratama mengambil ponselnya. Lihatlah koleksi foto ibumu di sini. Rangga menerima ponsel Wiratama. Dia menggulir banyak foto Mutiara dengan berbagai gaya. Kamu punya dua ibu yang cantik dan dua ayah yang tampan yang menyayangimu. Jangan bersedih. Wiratama membelai kepala Rangga. Akhirnya Tama bisa memanggil Rangga dengan panggilan anakku, membelai serta saling melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. Ayah senang, sekarang kita bisa bebas mengekspresikan kasih sayang kita sebagai ayah dan anak. Tapi maaf, ayah belum bisa membawamu bertemu kakek dan buyutmu. Ada hal yang belum terselesaikan di keluarga kita. Tetaplah aman bersama Papa Angsa dan Mama Netnitmu, ya. Tama menepuk-nepuk pundak Rangga. Rangga mengangguk, memahami kemana maksud ucapan Wiratama. Tenang saja, semua yang harusnya menjadi milikmu sudah ayah persiapkan. Rangga kembali memeluk Wiratama erat. Ringan sekali perasaannya kini. Tak ada kepura-puraan, tak ada perasaan rindu yang harus dipendam, pun tak ada tekanan untuk mengekspresikan kasih sayang pada Sean ataupun Wiratama. Setelah ayah dan anak itu saling melepas rindu, percakapan kembali mengulas hal lain yang penuh canda. Tama dan Rangga benar-benar bahagia. Diam-diam Cokro mengirim pesan pada Suzana jika suasana penuh haru di dalam kamar sudah usai. Maka Suzana dan Anissa pun kembali masuk kamar. Kali ini Cokro diam-diam memberi koda pada Rangga untuk keluar dari kamar. Rangga tadinya sedikit tidak menanggapi karena tak mengerti. Tapi setelah Cokro terus melirik Nisa dan Tama, Rangga baru tersadar. Ayah, aku mau ke kamar Guntur sebentar. Pamit Rangga. Aku juga harus pergi, Tuan. Sepertinya aku dan Suzana ketagihan makanan kantin rumah sakit ini yang hanya ada di pagi hari. Pamit Cokro seraya mengangguk pada Tama dan memberi koda pada Suzana. Suzana mengerti. Dia ikut tak berpamitan. Kini hanya ada Nisa dan Tama yang berada dalam kamar. Keheningan meraja dalam ruangan. Anissa berdehem untuk mencairkan suasana. Aku minta maaf, Anda terluka karena menyelamatkanku. Wiratama tersenyum dengan tatapan fokus di selimutnya.
Ceritakan padaku kenapa kau dikejar-kejar pria itu dan... Tama melihat tas berisi uang dan emas yang kini ada di pangkuan Nisa. Ini harta peninggalan mendiang suamiku, Adipati Brawijaya, mantan pengusaha batu bara yang harus terpuruk karena sakit keras yang dideritanya. Awalnya aku adalah perawat Brawijaya, 6 bulan aku merawatnya, di tengah-tengah 2 saudaranya yang serakah pada uang. Wiratama antusias. Awalnya aku adalah perawat Brawijaya, 6 bulan aku merawatnya, di tengah-tengah 2 saudaranya yang serakah pada uang. Wiratama antusias mendengar cerita Nisa. Seminggu sebelum mengembuskan napas terakhir, aku diminta untuk menikah dengannya karena dia tidak rela kedua saudaranya menguasai harta kekayaannya yang semakin hari semakin menyusut. Brawijaya lebih senang memberikan uang dan emas yang menurutnya sudah tak seberapa ini padaku. Wiratama semakin serius mendengar kisah Anissa. Lelaki yang menembakmu adalah adik laki-laki Brawijaya. Setiap hari dia dan adik bungsu perempuannya selalu saja merongrong harta Brawijaya. Tega sekali mereka padahal kakaknya sedang kepayahan berjuang melawan sakit, tapi mereka terus saja membuat masalah. Hingga sisa harta ini pun masih saja diinginkan mereka. Padahal sudah banyak sekali harta Brawijaya yang digelontorkan untuk kedua adiknya. Anissa berhenti sejenak. Dia membuka tas lalu menghitung batangan emas di dalamnya. Ada 8 batangan emas yang bernilai 999,9 gram tiap batangnya, serta gepokan uang berwarna merah. Juga beberapa uang dolar Eropa. Tas ini berada di dalam brankas yang hanya aku saja yang tahu password kunci brankasnya. Tapi rupanya pembicaraan kami mengenai brankas ada yang menguping. Aku dipaksa memberitahu password kunci brankas oleh Cepi dan adik perempuannya. Tentu saja aku menolak. Aku dipukuli dan nyaris disiksa kalau bukan karena Brawijaya yang menyelamatkanku. Tapi pada akhirnya Brawijaya tumbang setelah menghalangi Cepi yang hendak melukaiku. Untuk itulah, aku merasa deja vu saat Anda menjadi tameng malam itu. Anissa jeda sesaat. Suasana hening, Tama belum memberikan reaksi. Bukan hanya Anissa yang merasa deja vu. Cerita Anissa nyaris mirip dengan kisah hidupnya. Aku adalah janda perawan. Brawijaya tidak pernah menyentuhku sama sekali. Dia menikahiku hanya karena ingin memberikan sisa hartanya padaku. Anissa terisak teringat mantan majikannya yang berakhir menjadi suaminya. Wiratama menyeka sudut matanya sendiri. Anissa berjuang sendiri menghadapi setan-setan yang tamak harta. Dirinya pun demikian hingga harus kehilangan wanitanya. Kisahmu kenapa mirip sekali denganku? Ucap Wiratama. Anissa menatap lekat Wiratama sembari mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya. Simpan baik-baik harta peninggalan suamimu. Gunakan harta itu sebaik mungkin dan izinkan aku selalu bersamamu. Kau adalah penyelamatku. Tapi kalau Anda tidak berkenan aku ada di sisimu, aku akan pergi dan meninggalkan seluruh harta peninggalan suamiku padamu. Ucap Anissa. Wiratama menatap lekat Anissa. Bersamaku? Anissa mengangguk. Kau harus melanjutkan hidupmu sendiri. Ucap Tama. Anissa menggeleng. Aku akan menjadi apa saja yang Anda mau. Jadikan aku pelayanmu, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untukmu. Ucap Anissa tegas. Wiratama terperangah. Wanita berkulit sawo matang dengan wajah yang sangat sedap dipandang itu tampak bertekad kuat berada di sisinya. S354